Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan ya, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam live ya. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya, di antara tujuan kita berpuasa adalah kita agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, sekarang kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama kurang lebih 20 hari. 20 hari lebih. Bahkan sudah 24 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Nah, sekarang saatnya kita introspeksi diri, saatnya kita mengevaluasi diri. Apakah puasa yang kita lakukan itu berdampak kepada diri kita, kepada jiwa kita, kepada kepribadian kita, atau masih belum? Ya, kalau sudah berdampak, alhamdulillah. Tapi kalau masih belum, monggo kita tingkatkan lagi. Masih ada sekitar 1 minggu lagi untuk kita berpacu mengisi bulan Ramadan ini. Ya, di sini saya akan menyebutkan sifat-sifat atau kriteria orang bertakwa itu seperti apa sih? Seperti apa sih kriteria orang bertakwa itu? Ya, di sini saya ambil dari ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana beliau pernah ditanya oleh sahabat setianya yang bernama Hammam. Hammam bertanya kepada Imam Ali, "Sifli al-muttaqin ka'anni anzuru ilaihim." Sifatilah untuk saya orang muttaqin itu seperti apa, seakan-akan saya bisa melihat dia. Ya, apa sih orang yang bertakwa itu menurut Sayyidina Ali, sehingga saya bisa melihat seperti di depan mata kepala saya? Imam Ali sebenarnya merasa keberatan untuk menjawab pertanyaan dari Hammam ini, karena ada sesuatu yang ditakutkan. Karena itu Imam Ali hanya berkata, "Ya Hammam, ittaqillah wa ahsin." Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Karena sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Tetapi Hammam nampaknya tidak cukup, tidak merasa puas dengan jawaban Imam Ali ini, sehingga Imam Ali melanjutkan ucapannya, "Amma ba'du fa innallaha subhanahu wa ta'ala khalaqal khalqa hina khalaqahum ghaniyan an ta'atihim aminan min ma'siyatihim li'annahu la tadurruhu ma'siyatu man asah wa la tanfa'uhu ta'atu man ata'ahu. Amma ba'du, maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan makhluknya. Ketika Allah menciptakan mereka itu dalam keadaan kaya, tidak membutuhkan terhadap ketaatan mereka, dan tidak merasa rugi dengan maksiat mereka. Kenapa? Karena Allah tidak berkurang sedikit pun, tidak membahayakan dirinya kemaksiatan orang yang bermaksiat kepadanya, dan tidak akan memberikan manfaat kepadanya ketaatan orang yang mentaatinya. Faqasama bainahum ma'aisyahum wa wada'ahum minad dunya mawadi'ahum. Kemudian Allah membagi rizki-rizki di antara mereka dan meletakkan mereka pada tempatnya. Fal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, fiha hum ahlul fadail. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Apa itu sifat-sifatnya? Yang pertama adalah mantikuhum as-shawab. Ucapannya itu benar. Jadi mereka itu tidak berucap, tidak berkata
kecuali yang benar, kecuali kebenaran, tidak berkata bohong, tidak berkata fitnah, tidak berkata buruk, ya. Mantikuhum as-shawab wa malbasuhum al-iqtisad, dan pakaian mereka itu sederhana. Pakaian baik dalam arti fisik, ya, ataupun dalam arti tampilan secara umum, terlihat sederhana, tampilannya sederhana. Wa masyuhum at-tawadhu, jalan mereka itu tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak congkak, ya. Ini sifat orang yang bertakwa. Ghaddu absarahum amma haramallahu alaihim, mereka menutup mata mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waqafu asma'ahum 'alal ilmin nafi'i lahum, dan mereka berhenti atau mendengarkan, telinga-telinga mereka mendengarkan terhadap ilmu yang bermanfaat. Jadi suka kepada kajian, suka kepada ilmu pengetahuan. Nazalat anfusuhum minhum fil bala kallati nazalat fir raha, ya, jiwa mereka itu baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, atau dalam keadaan sempit itu sama saja, tidak berubah, stabil, tidak mengalami goncangan jiwa karena ada suatu keadaan, karena ada masalah, dia tetap stabil. Walaulal ajal alladzi kataballahu alaihim lam tastaqir arwahuhum fi ajsadihim tar'ata ain. Andai tidak ada ajal yang menjadikan mereka itu hidup sampai lama, maka ruh-ruh mereka itu tidak akan menetap di dalam jasad mereka walaupun sekejap mata. Kenapa? Syauqan ila thawab, karena mereka rindu kepada pahala, wa khaufan minal iqab, dan karena dia takut kepada siksaan. Azumal khaliqu fi a'yunihim fasaghara ma dunahu fi a'yunihim. Azumal khaliqu fi anfusihim fasaghara ma dunahu fi a'yunihim. Tuhan bagi mereka itu sangat besar. Jadi Allah itu bagi mereka sangat besar sekali, sedangkan makhluk itu kecil. Di mata mereka makhluk ini kecil. Fahum wal jannah kaman qadra'aha fahum fiha muna'amun, dan mereka terkait dengan surga itu seperti mereka sudah melihatnya dan sudah mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Wahum wan nar kaman qadra'aha fahum fiha mu'adzabun, dan mereka bersama neraka, dengan neraka itu seperti mereka sudah melihatnya dan mereka tersiksa di dalamnya. Qulubuhum mahzunah, hati mereka itu sedih. Wa syururuhum ma'munah, kejahatan mereka itu aman, ya, artinya tidak ada kejahatannya. Ajsaduhum nahifah, tubuh-tubuh mereka itu ringan. Wa hajatuhum khafifah, dan kebutuhan mereka itu sedikit, jadi tidak banyak keinginannya, tidak banyak kebutuhannya. Anfusuhum afifah, jiwa mereka itu terjaga, terhormat. Diri mereka tidak mau menjual diri, ya, terhormat. Sabaru ayyaman qasira aqabathum rahatan tawilah, mereka bersabar saat-saat pada hari-hari yang cepat ini, yang sedikit ini, demi mereka mendapatkan kesenangan yang lebih panjang. Artinya mereka di dunia itu bersabar, tetapi dengan harapan nanti di hari yang kekal abadi mereka mendapatkan kesenangan. Tijaratun murbihah yassaraha lahum rabbuhum, perdagangan mereka itu senantiasa menguntungkan, yang Allah dan Allah mudahkan bagi mereka. Aradathumud dunya walam yuriduha, dunia itu ingin kepada dia, pada mereka, tapi dia tidak ingin dunia. Asrathum fafadau anfusahum minha, dunia itu mengekang mereka, menahan mereka, tapi mereka melepaskan atau membayar
menembus jiwa-jiwa mereka darinya. Amal lail fasafuna aqdamahum. Adapun ketika mereka malam, mereka berbaris lurus kaki-kaki mereka. Talina li ajza'illah, mereka membaca Quran. Talina li ajza'il Quran yurattilunahu tartila, mereka membaca Al-Quran dengan tartil. Yuhazzinuna bihi anfusahum wa yastastiruna bihi dawa'adaihim. Mereka menjadikan Al-Quran itu sedih. Hati mereka menjadikan mereka itu sedih dengan Al-Quran, dan mereka mengutamakan untuk mengobati penyakit mereka dengan Al-Quran. Fa idza marru bi ayatin fiha tashwiq rakanu ilaiha tama'an. Jika mereka mendapatkan ayat-ayat yang di dalamnya ada harapan, ada keinginan, ada sesuatu yang menyenangkan, mereka mendengarkannya dengan sangat berambisi. Wa tatalla'at nufusuhum ilaiha syauqan, dan jiwa mereka naik karena rindu. Wa dhannu annaha nusba ayunihim, mereka menyangka bahwa kesenangan itu ada di depan mereka. Wa idza marru bi ayatin fiha takhwif asqau ilaiha masami'a qulubihim. Jika mereka melewati ayat-ayat yang ada ketakutan atau yang menakut-nakuti, asghau ilaiha masami'a qulubihim, mereka mendengarkan dengan telinga-telinga mereka. Wa dhannu anna zafira jahannam wa shahiquha fi usuli adanihim, dan mereka meyakini bahwa zafir jahannam, neraka jahannam, api neraka jahannam dan panasnya itu ada di telinga mereka. Fahum hanun ala awsatihim, mereka itu sangat sayang terhadap orang lain. Muftarishun li jibahihim, mereka itu senantiasa menjadikan tikar terhadap dahi mereka, artinya suka bersujud. Wa akufihim wa rukabihim, dan di atas dahi mereka dan juga di atas lutut mereka dan tangan mereka. Wa atrafi aqdamihim, dan ujung-ujung kaki mereka. Yatlubuna ilallah fi fukaki riqabihim, mereka meminta kepada Allah untuk dilepaskan dari api neraka. Aman nahar, adapun ketika siang hari, fahulama, mereka adalah orang-orang yang halim, orang-orang yang lemah lembut. Ulama, orang-orang yang alim. Abror, orang-orang yang baik. Atqiya, orang-orang yang bertakwa. Qad barahumul khawfu baral kidah yanzuru ilaihim an-nadir fayahsabuhum marda. Mereka dikuasai oleh rasa ketakutan. Orang melihatnya seperti seakan-akan mereka sakit. Wa ma bil qaumi min maradin, mereka bukan orang sakit. Wa yaqul qad khulitu, mereka telah tercampur. Laqad khalatuhum amrun azim, karena mereka telah bercampur kepada mereka sesuatu yang sangat agung. La yardawna min a'malihim al-qalil, dia tidak suka dari perbuatan-perbuatannya itu yang sedikit. Wala yastaksiruna al-kasir, dan tidak merasa bangga dengan amalan yang banyak. Fahum li anfusihim muttahimun, mereka terhadap diri mereka itu sangat memperhatikan. Wa min a'malihim musyfiqun, dan terhadap amal-amal mereka itu sangat musyfiq, sangat senang. Idza zukiya ahadun minhum khafa mimma yuqalu lahu, jika mereka dipuji, jika mereka disanjung, maka dia takut dari apa yang mereka katakan itu. Fayaqul, dia mengatakan, ana a'lamu binafsi min ghairi, aku lebih tahu dari jiwaku dari kamu, dari selainku. Wa rabbi a'lamu minni binafsi, dan Tuhanku lebih tahu daripada aku. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah, jangan engkau siksa aku karena apa yang mereka katakan. Waj'alni afdhala mimma yadunnun, dan jadikanlah aku
jadikanlah aku orang yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui. Nah, ini gambaran dari orang yang bertakwa. Nah, sekarang apa tanda-tandanya orang bertakwa itu? Ya, sekarang kita lihat tanda-tandanya orang bertakwa. Famin alamati ahadihim annaka tara lahu quwwatan fid. Mereka itu melihat, kalau kamu lihat mereka itu orang memiliki kuwah binti, orang memiliki fanatik terhadap agama, orang memiliki kekuatan dalam agama. Jadi agamanya kuat, ya. Berpegang teguh pada agama itu sangat kuat, sangat kokoh. Wahazman fili, mereka itu orangnya tegas tapi juga lemah lembut. Ya, ini sifat orang bertakwa. Tegas tapi lemah lembut. Wa imanan fi yakin, mereka memiliki keimanan, keyakinan yang kuat. Wa hirsan fi ilm, mereka punya ambisi untuk ilmu pengetahuan. Ya, ini ciri orang bertakwa. Nah, kita lihat apakah kita sudah memiliki tanda-tanda seperti itu atau belum. Nah, ini kita introspeksi diri ya. Wa ilman fi hilm. Nah, mereka itu memiliki ilmu tapi dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Jadi tidak sombong. Ada orang punya ilmu tapi sombong. Nah, ini enggak. Orang bertakwa itu punya ilmu tapi halim, orangnya itu lemah lembut, pemaaf, ya, tidak ngamuan. Wa qasdan fi ghinan. Nah, juga orangnya itu qasdan, ekonomi, hemat, tapi dia itu kaya sebenarnya. Bukan berarti hemat karena miskin, tapi meskipun kaya, yaitu ekonomi dan juga merasa kaya. Wa khusyu'an fi ibadah, cirinya mereka itu khusyuk dalam beribadah. Ya, kalau sudah ibadah itu khusyuknya luar biasa. Wa tajammulan fi faqa, dan mereka merasa oke, merasa mewah walaupun dalam keadaan tidak punya. Jadi kalau tidak punya, tidak menampakkan dirinya tidak punya, tetap sebagaimana biasa ya, berperilaku mewah, berperilaku kayak biasanya, tidak menampakkan ketidakpunyaannya. Wa sabran fi syiddah, ya, orang bertakwa itu sabar dalam keadaan syiddah, sabar dalam keadaan kekurangan, dia bersabar. Wa talaban fi halal, ya, dan mencari yang halal. Jadi tidak mencari haram, jadi suka kepada yang halal, ya. Wa nasyatan fi huda, semangat dalam mencari petunjuk. Ya, ini cirinya orang bertakwa. Semangat dalam mencari petunjuk. Dia haus akan petunjuk, mencari kebenaran. Dia tidak fanatik kepada satu pendapat, satu madhab, tapi semangat untuk mencari mana yang benar. Kemudian sifat berikutnya adalah wa taharrujan an tama'in, dan merasa terjaga ya dari ketamaan. Ya'malul a'mal as-salihah, beramal dengan amal-amal yang baik. Wa huwa ala wajal, dia dalam keadaan takut, meskipun dia berbuat baik tapi dia dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak diterima, takut riya dan lain sebagainya. Yumsi wa hammuhu asyukur, ketika sore dia keinginannya itu bersyukur. Ya, jadi bersyukur atas apa yang dia terima selama satu hari itu. Jadi yumsi wa hammuhu asyukur. Kalau sore keinginannya itu adalah bersyukur. Wa yusbih wa hammuhu adzikr. Ketika masuk pagi dia itu berzikir. Ya, keinginannya itu berzikir saja. Yabitu hadiran. Ketika malam hari dia tinggal dalam keadaan waspada. Waspada, takut apa yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa yusbihu farihan, dan ketika pagi dalam keadaan senang. Ya, ini ciri orang bertakwa. Kalau pagi hari tidak sumpah, meskipun banyak pekerjaan, banyak PR. Jadi orang bertakwa itu pagi hari merasa senang. Ya, pagi hari itu senang sekali, bersyukur karena dia diberi kesempatan masuk pagi. Ya, diberi kesehatan sampai pagi sehingga dia bisa menikmati pagi itu. Kemudian hadiran lima hudira minal ghaflah, hadiran takut waspada dari apa yang dia takutkan, dari lalai. Jadi takutnya itu karena takut lalai. Wa farihan bima asaba minal fadli war rahmah, dan gembira karena apa yang dia terima dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa khawatirnya itu karena takut dia termasuk orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau malam dia takut, merasa khawatir, takut dianggap orang yang lalai. Tapi kalau pagi dia senang karena dia telah mendapatkan fadl, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, kita lihat diri kita ada enggak ya? Ada enggak kira-kira sifat-sifat seperti itu? Lanjut, sifat orang yang bertakwa. In istas'abat alaihi nafsu fi ma takrahu lam yu'tiha su'laha fi ma tuhibbu. Jika jiwanya itu menyulitkan dirinya dari apa yang dia tidak sukai, tapi dia tidak memberikannya secara apa yang dia cintai. Jadi kalau mengharuskan dia harus sedih, ya, tapi dia tidak sedih begitu saja, tidak membiarkan jiwanya untuk bersedih. Jadi kalau jiwanya ingin supaya dia bersedih, dia tidak memberikan, dia tetap tenang aja. Zahadatuhu qurratu aini fi ma la yazul, yang menyenangkan dia itu terhadap hal-hal yang tidak hilang. Ya. Jadi pandangannya itu tidak materialistis, justru yang dipandang itu yang bukan materialistis, itu orang bertakwa. Jadi materi itu hanya bayang-bayang saja, tidak hakikat. Yang hakikat itu yang non materi. Artinya uang, umpamanya uang itu kalau kita makan ya jadi taek, jadi kotoran. Nah, yang kekal apa? Yang kekal ketika kita disedekahkan, itu namanya kekal. Jadi yang menyebabkan dia senang itu karena suatu yang kekal, suatu yang bukan materi. Kalau materi itu habis, ya. Zahadatuhu fi ma la yabqa, zuhudnya terhadap apa yang tidak kekal. Ya, dia menjaga supaya zuhud terhadap hal-hal tidak kekal. Apa itu yang tidak kekal? Ya dunia. Ya. Yamzuzul hilma bil ilmi. Jadi dia mencampur adukan antara ilm dan hilm. Ilm itu adalah ilmu pengetahuan, hilm itu kesantunan. Di antara ilm dan hilm bercampur dalam dirinya. Dia orang ilmu tapi juga halim, santun, sopan. Ini ciri orang yang bertakwa. Wal qaul bil amal, jadi menyatukan antara ucapan dengan perbuatan. Antara ucapan dengan perbuatannya itu sama. Tidak ucapannya ngalor, perbuatannya ngidul, atau ucapannya A, perbuatannya B. Nah, tidak. Ini orang yang bertakwa. Tarahu qariban amaluhu. Kamu kalau lihat dia itu angan-angannya pendek. Yang penting bagaimana bisa hidup hari ini. Alhamdulillah. Makanya mereka itu kalau sholat, namanya bisa sholat duhur, bersyukur semoga bisa disampaikan ke sholat asar. Tidak jauh-jauh, sampai sholat asar cukup sudah umur ini. Nah, setelah sholat asar minta lagi supaya disampaikan umurnya sampai bisa sholat maghrib. Sampai sholat maghrib minta lagi supaya sampai sholat isya. Hal sholat isya minta lagi supaya sampai subuh. Jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu muluk-muluk. Ini orang yang bertakwa. Qalilan zalalu, ketergelincirannya itu sedikit. Tidak gampang tergelincir karena dia sangat waspada. Khasyi'an qalbu, hatinya itu khusyuk. Orang bertakwa itu hatinya khusyuk. Orang khusyuk itu artinya orang yang mindfulness,
ya istilah sekarang mindfulness. Jadi dia menikmati apa yang dirasakan sekarang, apa yang dilakukan sekarang, itu yang dia nikmati. Kalau lagi makan ya khusyuk makan, ketika sholat ya khusyuk sholat, ketika belajar khusyuk sholat, khusyuk belajar, itu. Ya, qani'an nafsu, hatinya, jiwanya qanaah, merasa menerima. Manzuran akluh, makannya sedikit, ya, jangan, enggak makan banyak. Sahlan amruh, urusannya mudah. Jadi kalau seorang bertakwa itu semuanya dianggap mudah, apa saja mudah, tidak ada yang sulit. Mau apa aja, mudah semua, tidak ada yang sulit. Ini ciri orang bertakwa. Kemudian harizan dinuhu, sangat menjaga agamanya dijaga. Jadi semuanya patokannya agama, ukurannya itu agama. Ya. Kalau dia mau melaksanakan suatu, dilihat ini menurut agama baik atau buruk, berdosa apa tidak, itu yang menjadi ukuran orang yang bertakwa. Maitatan syahwatuh, syahwatnya mati, bukan berarti tidak punya syahwat, tapi dia bisa mengendalikan syahwatnya. Syahwatnya tidak semena-mena, jadi bisa dikendalikan, bisa dikekang. Makzuman ghaidhuh, amarahnya tertahan. Ya. Bukan tidak punya amarah tapi tertahan. Makzuman ghaidhuh. Al khairu minhu ma'mul. Ya. Jadi kebaikan darinya itu sangat diharapkan. Wasyarru minhu ma'mul, kejahatannya itu aman. Jadi tidak ada berbuat jahatnya. In kana fil ghafilin kutiba fid dzakirin. Ketika dia berada bersama orang-orang yang lalai kepada Allah, dia tetap ingat kepada Allah. Dia tercatat sebagai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana fid dzakirin lam yuktab minal ghafilin. Ketika dia berada bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, dia tidak tercatat sebagai orang yang lalai. Ya'fu amman dzalama. Ya, ini yang lebih penting ya. Jadi memaafkan orang yang berbuat zalim kepadanya. Nah, ini ciri orang yang bertakwa. Memaafkan orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat sewenang-wenang kepadanya dia maafkan. Biarkan Allah yang membalasnya. Ya. Karena dia yakin bahwa semuanya itu ada yang membalas. Semua perbuatan pasti akan dibalas. Tidak ada perbuatan yang tidak dibalas, pasti ada balasannya. Dan yang membalas tidak perlu dia, biarkan Allah Subhanahu wa taala. Balasan Allah lebih dahsyat daripada balasan kita. Wa yu'ti man haramah, dan dia memberi kepada orang yang tidak memberikan kepada dia. Jadi kalau ada orang putus hubungan dengan dia sambung dan dia beri. Itu orang yang bertakwa. Wa yasil man qata'ah, dan menyambung orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi itu sifat-sifat orang yang bertakwa. Lanjut ya. Ini sangat banyak sekali, sangat detail ini. Ini Imam Ali mensifati orang bertakwa sangat detail. Ya, mungkin nanti kita bisa introspeksi diri. Kita itu seberapanya? Ada nggak di antara sifat-sifat itu yang kita masuk di situ? Ya. Ba'i dan fuhsyuh. Ya, kata-kata kasar, kata-kata kotor tuh jauh dari dia. Artinya orang bertakwa dia tidak mungkin berkata yang tidak baik. Berkata kotor, berkata kasar, berkata yang menyakitkan orang, itu tidak mungkin ya. Layyinan qauluh, ucapannya itu lemah lembut, aduh enak sekali didengarnya ya. Ini orang yang muttaqin, sifatnya itu kalau berucap itu lemah lembut. Layyinan qauluh. Ghaiban munkaruh, kemungkarannya tidak pernah terlihat, jadi tidak pernah berbuat yang mungkar. Hadiron ma'rufuh, justru kebaikannya yang hadir. Jadi senantiasa berbuat kebaikan kepada orang lain, senantiasa berbuat baik. Tidak pernah kelihatan yang namanya perbuatan mungkar bagi orang bertakwa, tidak pernah kelihatan.
Muqbilan khairuh, kebaikannya itu yang tampak, yang tampil di depan. Mudbiran syarruh, kejahatannya yang di belakang, tidak ada kejahatannya. Fiz zalazili waqur, ketika terjadi goncangan-goncangan, ada gempa bumi, ada masalah, ada kasus, waqur, dia terlihat tenang. Ya. Orang bertakwa itu ada goncangan, tenang. Ya. Kenapa tenang? Ya karena dia yakin dia bersama Allah, Allah pasti akan menyelesaikan urusan dia. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa fil makarihi sabur. Allah, orang bertakwa ketika menghadapi hal-hal kesulitan dia sabur, sabar. Dia tidak marah, dia tidak mencaci maki sana sini, dia tidak mengeluh, dia bersabar, dia menahan itu rasa sakit, kesulitannya, karena dia tahu ini semuanya di balik ini ada hikmahnya. Wa fir rakhai syakur, ketika dia mendapatkan kesenangan dia bersyukur, ya. Jadi hidupnya itu antara sabar dan syukur. La yahifu man yubghid, tidak berbuat dolim kepada orang yang benci kepada dia. Orang benci dia silahkan benci, tidak ngurus, ya. Wala ya'tham fi man yuhib, dan tidak berdosa terhadap orang yang cinta. Tidak berbuat dolim kepada orang yang cinta. Ya'tarif bil haqq qabla an yushhada alaih, dia mengakui kebenaran sebelum dia diminta untuk bersaksi. Jadi kalau sudah ada kebenaran, dia pasti mengakui sebuah kebenaran. La yudayyi'u mastuhfidha, tidak menyia-nyiakan apa yang diberikan titipan. Jadi kalau ada suatu orang yang ingin menitipkan kepada dia, dia tidak akan menyia-nyiakan. Wala yansa ma dzukira, dan dia tidak lupa apa yang diingatkan. Jadi kalau ada mengingatkan dia selalu ingat tuh. Ya, itu ciri orang bertakwa. Wala yunabis bil alqab, tidak memanggil orang lain dengan julukan-julukannya. Nah, ini karena memanggil dengan julukan itu bukan akhlak orang yang mukmin, ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil orang lain dengan julukan-julukan. Wala yudaru bil jar, dan tidak membahayakan terhadap tetangganya, berbuat baik terhadap tetangganya. Wala yashmatu bil masaib, tidak mentertawakan musibah-musibah orang lain. Wala yadkhul fil batil, tidak masuk ke dalam kebatilan. Wala yakhruju minal haq, tidak keluar dari kebenaran. In somata lam yahummahu sumtuh, jika dia diam, maka diamnya itu tidak menjadikan dia sumpah, ya. Wa in dhahika lam ya'lu sautuh, jika tertawa suaranya tidak terlalu tinggi. Wa in bagha bughiya alaih sabara hatta yakuna Allahu alladhi yantaqimu lah. Ya, ini. Jika ada orang yang berbuat zalim kepadanya, maka dia bersabar sampai Allah sendiri yang membalasnya. Nafsuhu minhu fi ana, ya. Jiwanya itu dalam keadaan sibuk, ya, dalam keadaan letih. Wan nasu minhu fi raha, maksudnya terhadap orang lain, jadi tidak mau urus dengan urusan orang lain. Wan nasu minhu fi raha, dengan orang lain dari dia itu senang, tidak ada gangguan masalahnya. Jadi asik kalau bergaul dengan dia itu asik, karena orangnya itu enakan, tidak suka mengganggu, tidak suka usil, ya. At'aba nafsahu li akhiratihi, dia menyibukkan dirinya untuk akhiratnya. Wa arahan nasa min nafsihi, dan menjadikan orang lain itu senang dari dirinya, membiarkan orang lain itu senang dengan dirinya. Bu'duhu amman taba'ada anhu zuhdan wa nazahatan, jika dia menjauh dari orang itu karena dia ingin zuhud saja, tidak mau ikut campur orang lain. Wa dunuhu mimman dana minhu lainun wa rahmatun, dan ketika dia mendekat kepada orang lain, kepada orang yang mendekati dia mendekatinya
dengan lemah lembut dan dengan penuh kasih sayang. Laisa taba'udhu bikibrin, dia tidak menjauhnya itu bukan karena sombong. Kan ada orang menjauh karena sombong. Dia menjauh orang lain karena dia tidak mau ikut campur pada orang lain, ya. Wa 'azamatin, atau karena merasa dirinya mulia. Wala dunuhu bimakrin wa khadi'atin, dan juga ketika dia mendekat pada orang lain bukan dengan tujuan untuk menipu atau ingin memperdayakannya. Qala fasa'iqa hammam. Ketika setelah selesai Imam Ali menyebutkan sifat-sifat orang muttaqin ini, langsung Hammam itu pingsan. Dan pingsan itulah yang menjadikan dia meninggal dunianya. Kemudian Imam Ali mengatakan, ama wallahi laqad kuntu akhafuha alaih. Ini yang saya takutkan tadi. Makanya saya tadi sebenarnya tidak ingin menjelaskan sifat muttaqin kepada Hammam, takut terjadi sesuatu. Ternyata betul, ketika Imam Ali menyebutkan sifat-sifat muttaqin, rupanya sifat-sifat muttaqin itu ada semua pada dirinya sehingga dia pingsan, dan pingsannya itu menjadikan dia meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, kenapa Imam Ali kok, kenapa dia? Waiha, kata Imam Ali, hakada tasna'ul mawa'idu al-balighatu bi ahliha. Beginilah ketika nasihat itu masuk kepada orangnya, sesuai dengan orangnya. Ya. Jadi Hammam itu betul-betul sesuai dengan sifat orang yang muttaqi. Ketika ada orang mengatakan, ya Imam, kamu telah membunuh dia. Imam Ali, inna likulli ajalin waqtan la ya'duh. Sesungguhnya ajal itu, setiap orang punya ajal. Ya, setiap ajal itu ada, setiap orang punya ajal yang tidak bisa lewat darinya, dan sebab yang harus dilewatinya. Maka hati-hatilah, kamu jangan ulangi lagi, jangan mengatakan seperti itu lagi. Kamu telah terpedaya oleh setan. Setan telah berkata, laqad nafasa syaitan ala lisanik. Setan telah berkata melalui lisanmu. Jadi bukan karena nasihat terus dia mati karena Imam Ali membunuh dia, tidak. Justru itu karena ajalnya dia, dan ada sebabnya. Salah satu sebabnya adalah ketika dia mendengarkan nasihat dan nasihat itu sesuai dengan dirinya, maka dia langsung pingsan, ya. Dan pingsan itu yang menyebabkan dia meninggal dunia. Yaitulah sekelumit dari sifat-sifat orang muttaqi, orang yang bertakwa yang disampaikan oleh Imam Ali kepada sahabatnya yang bernama Hammam. Nah, itu sifat-sifat itu kira-kira kita ada enggak ya? Satu saja itu sudah bagus. Syukur-syukur semuanya. Apa diantaranya? Umpamanya ya, kita review lagi satu saja. Apa tadi? Ba'i dan fuhsyuh, ya. Jauh, kata-kata kotornya tidak ada. Nah, satu ini aja sudah cukup, wes. Itu sudah menjadi suatu hal yang luar biasa. Kita sudah tidak mengatakan kata-kata kotor, itu sudah hal yang luar biasa, ya. Atau tidak pernah mencaci maki orang, tidak pernah memisuhi orang. Itu satu aja, jangan banyak-banyak, satu saja dipegang. Itu salah satu ciri orang bertakwa. Insya Allah jadi selamatnya kita. Layyinan qauluh, ucapannya itu lemah lembut, tidak menyakiti orang, tidak mengganggu orang, enak didengar. Nah, itu sifat orang yang bertakwa, ya. Jadi hal-hal seperti ini yang diajarkan oleh Islam, ya. Salah satunya dengan puasa. Makanya puasa itu tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh berbohong, tidak boleh memfitnah. Tujuannya itu supaya menjadi orang yang bertakwa. Ini sifatnya orang bertakwa, tidak ngomong kasar,
dan tidak ngomong yang jelek, tapi berkata dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya. Apalagi umpamanya yang lain ya, satu saja kita pegangi dari nasihat ini, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya'fu amman dzalamah, memaafkan orang yang berbuat zalim. Yu'ti man haramah, memberi orang yang tidak memberikan kepada kita. Ada orang memberi, tapi pemberiannya itu karena balasan, karena dia memberi saya beri dia. Ya bukan yang itu. Ya, ini bukan itu, dia memberinya balasan, bukan yang itu. Ini orang yang tidak mau memberikan sesuatu kepada kita, tapi kita memberikannya. Yasil man qata'ah. Ya. Jadi menyambung orang telah memutuskan. Ada orang ziarah ke rumah kita, ayo kita balas ziarah. Bukan itu. Kalau itu kan balas-balasan namanya. Tapi orang yang tidak pernah berziarah kepada kita, tidak pernah mengunjungi kita, dan dia sudah memutus hubungan dengan kita, kita datang ke rumahnya untuk menyambung kembali. Ini adalah sifat orang yang bertakwa. Ya. Jadi itu sifat-sifat orang bertakwa. Semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dan kita termasuk salah satu orang-orang yang disebutkan dalam sifat-sifat di atas. Sekian, terima kasih ya semuanya yang telah bergabung lewat talk ini, ya, telah bergabung di sini, baik yang memberikan lambean, ya, memberikan suka, ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.